Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yusril Muhammad. Semoga teman-teman yang kebetulan atau sengaja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, sehingga teman-teman dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah seseorang yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, yang sangat menginspirasi. Beliau merupakan bapak proklamator Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Soekarno. Beliau adalah presiden pertama kita, presiden pertama Republik Indonesia. Ternyata Pak Soekarno ini merupakan seorang santri, teman-teman. Jadi selama perjalanan hidupnya, Pak Soekarno tidak pernah lepas dari pondok pesantren. Bahkan Pak Soekarno dalam perjalanan keilmuannya sering berguru kepada para alim ulama di seantero Indonesia. Seperti saat di Bengkulu pada tahun 1930, ia pernah berguru kepada pendiri pondok pesantren modern Darussalam Gontor Ki Haji Zainuddin Fanani. Kala itu Ki Haji Zainuddin Fanani merupakan kader Muhammadiyah yang melebarkan sayap dakwah di daerah tersebut. Ki Haji Zainuddin Fanani pula lah yang kelak menjadi saksi ketika Soekarno menikah dengan Fatmawati. Hari-hari berikutnya, saat Belanda mengetahui tentang Jepang telah mendarat di sepanjang pantai Sumatera dan utara Jawa, serdadu penjajah terpaksa hengkang ke Australia. Jepang lalu membawa Bung Karno menuju Padang. Saat berada di kota ini, Bung Karno selalu memposisikan dirinya sebagai seorang santri. Pada saat itu, Bung Karno belajar agama di perguruan Darul Funun El Abasyah di puncak Bakuang, Padang. Lembaga pendidikan itu diasuh oleh Syekh Abbas dan Syekh Mustafa Abdullah. Kedua ulama besar itu merupakan murid ulama Minangkabau terkemuka di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Pasti teman-teman tahulah siapa ulama besar ini. Keduanya juga bersahabat dengan Syekh Abdul Karim Amrullah, ayah dari tokoh Buya Hamka. Mondoknya Bung Karno ke Darul Funun juga untuk membicarakan konsep dasar penyelenggaraan negara. Kala itu, Syekh Abbas menyarankan bahwa negara yang hendak didirikan harus berdasarkan ketuhanan. Dalam catatan sejarah, konsep ini diadopsi oleh Soekarno dalam Pancasila. Bung Karno mengusulkan ketuhanan masuk dalam Pancasila, yang kemudian hari disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama dalam Pancasila. Selain dua ulama besar itu, Bung Karno juga pernah belajar dan nyantri kepada Sang Alif atau Raden Mas Panji Sosrokartono, yang merupakan kakak Raden Ajeng Kartini yang sudah mukim di Bandung. Bung Karno juga nyantri kepada Kiai Haji Abdul Mukti dari Madiun, nyantri juga kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari di Jombang, dan Kiai Haji Ahmad Bisyari di Sukanegara Cianjur. Dalam sebuah buletin oposisi edisi 7 yang terbit perdana pada Maret 2005, Kiai Haji Ahmad Bisyari adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Basyariyah Sukanegara pada tahun 1911. Usai menimba ilmu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Bisyari mendirikan pesantren di Kampung Cikuruh, Desa Sukanegara, Cianjur. Pesantren itu kini dikenal dengan nama Pesantren Al-Basyariyah. Salah satu santri pesantren itu adalah Haji A.A. Wirana Kusuma yang pernah menjadi Bupati Cianjur dan Bupati Bandung. Pada era kemerdekaan, Bung Karno mengangkatnya sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pertama. Dari sosok inilah Bung Karno mengenal Ki Haji Ahmad Bisyari pada akhir 1930-an. Bung Karno selalu datang ke pesantren Cikuruh pada malam hari, sekitar pukul 10. Ini dilakukan untuk menghindari intaian Belanda. Meski pada akhirnya kedatangan Bung Karno tercium oleh mata-mata kolonial Belanda. Pada saat agresi militer Belanda kedua, Sukanegara atau daerah di pondok pesantrennya Kiai Haji Ahmad Bisyari pernah dibumi hanguskan karena banyak pejuang kemerdekaan yang berjuang di bawah komando Kiai Haji Ahmad. Hari-hari menjelang kemerdekaan, Bung Karno memenuhi permintaan Kiai Ahmad untuk bertirakat di pesantren itu selama 3 bulan. Selama mondok, Bung Karno banyak menimba ilmu agama, kenegaraan, dan rajin melakukan tirakat. Setiap berkunjung, Bung Karno selalu disuguhi hidangan bubur merah dan bubur putih oleh Kiai Haji Ahmad. Bung Karno pernah menanyakan maksud dari hidangan itu, namun Kiai Ahmad tidak memberitahunya secara gamblang. Kiai Ahmad hanya mengatakan kelak Bung Karno akan mengetahui makna dan maksud di balik warna bubur itu. Kemudian pada suatu kesempatan pada 1939, Kiai Haji Ahmad memesan kain atau bendera dengan paduan warna merah dan putih kepada Haji Harun Hasan, seorang pengusaha kain di Pekalongan. Setelah bendera dibuat pada tahun 1942 atau 3 tahun sebelum Republik Indonesia merdeka, untuk pertama kalinya bendera itu dikibarkan di lingkungan pesantren di hadapan Soekarno dan para santri. Hubungan Bung Karno dan Kiai Ahmad tak berhenti sampai di situ. Mengutip laman NU Online, saat Belanda kalah dari Jepang, lalu Jepang dikalahkan sekutu, Indonesia segera
memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun Jepang yang tergabung dalam sekutu tak rela hal itu terjadi. Kala itu tentara Inggris diutus untuk menangkap Bung Karno. Melihat gelagat itu, pemerintah Indonesia mempersiapkan beberapa kemungkinan. Saat tentara Inggris berdatangan di sekitar Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta segera mengungsi ke pedalaman. Ia mengungsi ke pesantren Sukanegara di Cianjur. Saat Soekarno berada di pengungsian itu, seluruh kebutuhan hidup Bung Karno dan Bung Hatta dipenuhi oleh Kyai Ahmad dan masyarakat setempat di pondok pesantren tersebut. Bung Karno tak pernah bosan tinggal di tempat itu. Terlebih lagi, ia gunakan kesempatan itu untuk belajar agama. Sanad guru murid di atas masih bisa kita tambahkan melalui jalur Umar Said Cokro Aminoto, guru Soekarno muda semasa nyantri di Peneleh, Surabaya. Secara silsilah, Cokro masih tersambung pada Kiai Ageng Muhammad Besari yang juga bertindak selaku gurunya. Terus ke atas, sanad itu bertalian melalui Kiai Ageng Donopuro, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Kemudian ke atas lagi Sunan Tembayat, kemudian ke atas lagi Sunan Kalijaga hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, silsilah keilmuan Soekarno ini ada sanadnya. Bahkan beliau juga pernah belajar kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sanad keilmuannya nyambung sampai Rasulullah. Tentunya keilmuan-keilmuan yang didapat oleh Pak Soekarno ini menjadikannya seorang santri, apalagi beliau juga pernah mondok di pondok pesantren, salah satunya di Padang, kemudian salah duanya di pondok pesantren Kiai Ahmad Basari di Sukanegara Cianjur. Dari fakta-fakta inilah Pak Soekarno ini juga layak disebut santri. Bahkan mengutip laman di NU Online menyatakan, jadi sebelum Gus Dur ada, Indonesia ini juga pernah dipimpin oleh seorang santri, namanya ya Pak Soekarno ini. Mungkin itu saja teman-teman video tentang kesantrian Pak Soekarno. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, bisa dibenarkan di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.